Saya Ovi Sabrina, saya salah satu founder dari Rebrix Indonesia dan saat ini saya bergerak menjadi GM operasional di Rebrix. Jadi Rebrix itu kita mulai itu di tahun 2018, sekitar bulan Juli. Sebenarnya itu dimulai dari keisengan sih sebenarnya awalnya. Jadi saya dan partner saya di Rebrix yaitu Novi Tatan, saya berdua saat itu tuh lagi berpikir sebenarnya karena ternyata banyak banget sampah-sampah jenis-jenis sampah yang tidak bisa diterima kan. Jadi saat itu saya berdua dengan Novi kita memulai semacam R&D gitu untuk mencari cara memanfaatkan jenis-jenis sampah plastik tertolak ini menjadi bahan bangunan seperti batako, paving block, dan saat ini ada roster juga. Metodenya sederhana, jadi kita mencacah sampah plastiknya, kita campurkan dengan agregat kasar dan halus, lalu dengan bahan-bahan lainnya, lalu kita ubah menjadi paving block dan batako. Saat ini kita kandungan sampahnya sebenarnya 20-22% untuk batako dan paving block. Untuk roster kita tidak melakukan produksi sendiri. Mainnya kita melakukan pelatihan ke komunitas-komunitas seperti bank sampah atau komunitas masyarakat gitu ya, memberikan mereka keahlian untuk mendaur ulang sampah plastik tertolak ini menjadi roster. Nah, rosternya tersebut kemudian kami bantu untuk pasarkan seperti itu. Jadi kalau untuk yang bekerja sama mungkin salah satunya kayak McD, terus ada juga PT Indofood itu udah pernah kerja sama kita, terus kita juga sudah bekerja dengan Novo Nordisk. Terus dengan Yayasan Habitat Kemanusiaan di Indonesia, saat ini kita lagi ngebangun, masih ongoing, kita membangun rumah untuk teman-teman yang membutuhkan gitu untuk rumah dan shelter. Kita sama-sama membangun dari bahan baku Rebrix ini, kayak gitu. Isinya kami ya, dari awal kita pengen untuk menjadi bahan bangunan daur ulang yang bisa bersaing dengan bahan bangunan yang konvensional. Jadi untuk produk-produk kita sendiri kita melakukan tes di laboratorium gitu. Jadi sambil kita membangun Indonesia gitu, sambil kita membangun rumah kita bisa sama-sama membersihkan sampah kita gitu sih mungkin kelebihannya. Saya berharap sebenarnya setiap hari akan ada satu orang baru yang lebih menyadari pentingnya tentang mengurangi pembuat sampah itu gitu. Karena by the end of the day itu bukan masalah recycling, tapi bukan masalah reusing, tapi lebih ke masalah kita mengurangi sampah yang tercipta gitu. Dengan adanya apa yang kami lakukan bisa menginfluence teman-teman gitu untuk masing-masing berubah aja deh dari diri sendiri untuk lebih sadar lingkungan gitu kali ya. Satu itu 2 orang kan? Oke, halo, perkenalkan nama saya Bambang Sutrisno atau biasa dipanggil Bams. Saya dari Teensgo Green Indonesia dan di Teensgo Green sebagai Executive Director. Mengenai net zero itu sebenarnya ini sih kondisi di mana nantinya Indonesia mencapai emisi yang memang minimum gitu. Dan itu sebenarnya kalau Indonesia sendiri punya target di tahun 2060 ya. Padahal di skala global itu kebanyakan negara-negara lain itu mereka punya target tuh 2050 gitu. Bahkan kalau misalkan dari kacamata yang lebih lebih ambisius dari kita organisasi-organisasi yang memang fokusnya ke iklim, sebenarnya target net zero di 2050 tuh kayaknya udah terlambat gitu. Dan bahkan kayaknya kita khawatir jangan-jangan Indonesia sendiri 2060 itu udah nggak ada gitu. Karena mungkin hari ini kita sudah mencapai kenaikan suhu itu 1,1 derajat Celcius, di mana kenaikan yang signifikan tuh terus terjadi gitu. Dan mungkin batasnya di ambang batasnya tuh di 1,5 derajat Celcius gitu. Berbicara mengenai circular economy, kalau misalkan dari sepemahaman saya lah, itu merupakan suatu pendekatan di mana kita sebenarnya sebagai manusia gitu, kita menggunakan sumber daya yang ada. Nah, circular economy ini menekankan di mana penggunaan sumber daya yang optimal gitu, kemudian dengan limbah yang seminim mungkin dan juga memperlama siklus hidup dari suatu barang gitu. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman Rebrix itu adalah yaitu mencoba mengurangi volume sampah-sampah yang memang nggak bisa didaur ulang ini gitu. Sedangkan mungkin kalau teman-teman tahu kayak botol air minum dalam kemasan, kemudian plastik-plastik yang mungkin tutup galon gitu dan lain-lain, itu kan mereka sebenarnya ketika kita kumpulkan, kita bawa ke bank sampah, itu bisa diolah lagi menjadi biji plastik gitu, sehingga tetap bisa kembali menjadi produk yang mungkin sejenis gitu, meskipun dalam kaidahnya
biasanya proses daur ulang itu nggak bisa sesempurna produk awal.